Nah, jadi kita tahu ada berapa macam wanita nih jadinya. Yang kita belajar ada berapa macam wanita? 2, C. Ada 2 kan? Iya, C. Iya, Mice. Oke. Di mana dan di mana? Di Revelation berapa dan Revelation berapa? Revelation 12 dan Revelation 17, Mice. Betul. 12 dan 17. Oke. Perempuan ini kita tahu gereja kan? Melambangkan gereja kan? Kita tahu Iya, ini kan? Iya, C. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita tahu ini tolong lihat ya. Ini tolong buka Revelation 12 ayat 1. Dan yang ini Revelation 17 ayat 4. Nah, oke. Kalau kalian mau kasih 2 kata, apa 2 katanya di sini? 2 kata di sini. Boleh? Kesimpulannya, oke? Boleh begitu? Mengerti semuanya? Ulang ya. Jadi, kalau misalnya kesimpulan gereja Revelation 12, 2 katanya apa? Dan di sini 2 katanya apa? Oke? Kita akan coba 5 menit untuk diskusi ya. C, sini mau tanya. Halo C. Kak G. Ya. Silakan. Siapa duluan? Kak Rachel aja deh. Oke, boleh. Gimana? Oke Kak, jadi aku mau tanya, ini 2 katanya ini dari hasil pemikiran kita atau ambil dari ayat? Dari kesimpulan ayat. Oke Kak. Bisa ya? Oke, mantap. Oke, kalau gitu sampai kita ketemu C, lagi. bentar, C. Maaf, C. Boleh lihat screen-nya ulang, Mice? Oh, boleh. Tunggu ya. Oke, C. Terima kasih, Mice. Yuk, sama-sama. Ada yang di sini ya. Aku C belum screenshot. Oh, oke sayang. Sudah C. Oke, itu Tamara atau Ichen? Ronggur C. Oh, Ronggur. Oke, oke. Oke, selamat berdiskusi ya. Yang aktif ya di grupnya ya. Dadah. Iya, sekarang kalian yang ada di ini ya, Sally. Oke, C. Halo, Maribel. Maribel, Ronggur, Tamara, sama Ichen.
Kalian udah baca itu ayatnya? Tuh. Bentar lagi baca. Oke. Baca 2 menit ya, biar hemat waktunya. Kalau udah selesai juga kita langsung bahas aja. Oke. Soalnya tadi boleh diulang, Kak? Oke. Nah, jadi pertanyaannya berikan masing-masing 2 kata buat wanita yang di Revelation 12 ayat 1 sama Revelation 17 ayat 4 yang menyimpulkan tentang mereka gitu. Bisa Ronggur atau Tamara atau Ichen itu? Nggak bisa bedakan soalnya. Suaranya terlalu pelan, boleh diulang? Oh, bentar-bentar. Aku ambil headset dulu, Deng. Oh, gimana kalau Maribel aja yang bilang dia punya soal? Soalnya headsetku mau dicari dulu bentar. Kalau yang aku dapat sih yang itu yang kan ada 2 gereja. Kita harus cari 2 kata di Revelation 12 ayat 1 dengan Revelation 17 ayat 4. Gitu ya? Iya, 12 kan. Boleh ulang, Maribel? Tadi aku putus-putus. Iya, Kak. Saya pindah posisi dulu. Mak, Maribel boleh ulang soalnya? jadi soalnya itu kalau nggak salah kan ada 2 gereja. Jadi kita mencari 2 kata, yang gereja yang satu kita mencari 2 kata di Revelation 12 ayat 1 dan yang satunya Revelation 17 ayat 4, cari 2 kata juga sama. Gitu ya, Kak Shelly? Ya, gitu. Bisa Ronggur, Tamara, sama Ichen? Bisa, Kak. Oke, mantap. Thank you sih. Nah, sekarang bisa dengar nggak suaraku? Bisa, Kak. Oke. Sip. Udah selesai baca belum? Gimana Maribel, Ronggur sama Tamara sama Icin udah selesai baca belum? Belum, Kak Shelly. Oh, belum. Lagi mikir jawabannya, Kak. Tapi udah selesai baca, Kak? Sudah, Kak. Oke. Yaudah kalau gitu kita bahas aja bareng-bareng. Yang penting udah baca. Jadi udah tahu gitu isinya apa. Oke. Nah, jadi kalau Maribel gimana? Udah dapat belum kesimpulannya? Kesimpulannya yang 2 kata belum dapat, Kak. Baru Oh, mau baca Revelation 17 ayat 4. Oh, oke. Nah, Oke, welcome back. Oke. Dari kelompoknya Kimi,
apa kesimpulannya? Dua katanya, silakan. Dari kelompok Kimi. Nice, Ya, Daryl. yang Wahyu 17 masih belum, tapi kalau yang kebalik. Yang Revelation 12 ayat 1 belum. Tapi yang Revelation 17 udah. Oke, 17 apa? Kita tadi yang kata-kata terakhirnya itu wanita pelacur. Oke. Thank you. Ini kosong ya. Oke. Kalau gitu, Kak, tapi kalau misalnya aku udah dapet cuma kita belum diskusikan, boleh nggak sih, Kak? mau kasih masukan yang di Revelation 12? Iya, Kak. Apa? Kalau aku tuh wanita murni, Kak. Oke, thank you. Oke, thank you. Kita mau lihat lagi dari kelompoknya Ronald. Aku banyak perwakilan Kak Rachel. Boleh, jadi- Aca. Jadi ini jawaban kita yang di Revelation 12 ayat 1 itu gereja murni, lalu yang di Revelation 17 itu tidak murni. Cuma nggak pakai gereja, cuma tidak murni. Oke. Kita mau tanya sama kelompok Mary Bell. Belum ada, Mici. Oke. Sally gimana? Dan Ronggur siapa tahu ada yang sudah ada tapi belum didiskusikan? Sally udah ada, C, tapi belum didiskusikan, C. Apa Sally? Kalau Sally, wanita yang di Revelation 12 ayat 1 itu wanita murni juga. Nah, terus buat yang Revelation 17 itu wanitanya wanita berdosa. Thank you. Tinggi, C. Oke. Jawabannya masih belum kena. Oke? Kasih Oke, C. inisial ya. Oke. Ini bukan Abigail Sianturi ya. Ya, Mici. Ini bukan Aca Adelia ya di sini. Oke? Ya, Mici. Oke, silakan diskusi lagi ya. Sudah tahu inisialnya kan? Bahasa Inggris atau Indonesia, Kak? Indonesia. Oke. Mice, aku mau lihat lagi, Mice. Oh, oke. Bisa? Sudah? Sudah. Oke. Kalau gitu, selamat berdiskusi ya.
Oke, yang di sini Maribel, Aca, Sami, dan Ronggur, Tamara, Ichen ya. Silakan. Oke, Kak Maribel. Itu dapat AS yang aku sama Kak Sami dapat. Iya, tapi itu kalau di Revelation 7. Tapi ini ada Revelation 17. Coba boleh ulang. Kalau kami dapat, tapi kalau ini kalau di Revelation 17 kami sudah jangan bilang, itu kan cuma mau bilang aja. Tapi kalau Revelation-nya sih. Iya, Kak. AS itu kan kita anggap itu di Revolution 17, kami jawab anak setan. Oke, aduh. Tapi kan itu Revelation 12 Aca, berarti nggak usah Iya, dibilangin. kalau itu AS di Revolution 17 kalau kita lagi. Tapi Revelation 12 nih. Jangan lupa baca ayat. Oke, dulu. Kita sekarang cari nih apa nih? Oh, pasti. Itu AS ya. Itu apa ya? Ah, masuk akal. Kenapa? Oke. Oke. Kak Maribel, tulisan kita yang di Revelation 12 itu anak surga. Lalu yang di Revelation 17 anak dunia. Bagaimana? Ronggur dan Kak Tamara dan Kak Ichen setuju? Masuk akal juga ya. Selesai AS, AD. Tapi itu sesuai. Ya, namanya kan itu gereja kan istri juga ya apa ya? Saya juga ya. Bah, ini kok ada suka bahasa apa ini? Tapi ini Muman, Sam. Iya sih. Kita lihat. Welcome back. Ada itu, Jo. Ya. Oke, kita mau dengar dari masing-masing grup. Kita mulai dari grupnya Hani. Kak, tadi kita tuh belum, Kak. Soalnya kita masih tadi cari-cari yang A sama AS sama AD-nya belum ketemu, Kak. Oke. Kalau grupnya Rachel, Rachel, Ronald, Kimi, Fatima, Nona. Belum ketemu, Kak. Oke, grupnya Man Session. Mince, kalau kami yang tadi aja. Yang di Revelation 12, anak surga. Yang di Revelation 17 ayat 4, anak dunia, Mince. Oke. Di 12.1, kita mau tanya sama Kimi. Di 12.1 ada apa saja di situ yang merupakan ciri-ciri wanita itu? Ada apa dia punya? Oke. Sorry. Gimana Kimi? Nggak kedengeran? Boleh ulang? Yang lain bisa, kayaknya suaranya kresek-kresek gitu ya. Oke. Ada yang mau volunteer? Anak San. Apa yang dimiliki wanita? Pertanyaannya. Sally? Aku, Kak.
Oke, yang angkat tangan dulu ya. Sally? Kalau Sally C, matahari, bulan, sama 12 bintang. Oke. Berarti boleh enggak, dibilang sama mahkota yang ada 12 bintang. moon, Ya, stars. Boleh? Ini unsurnya yang dimiliki oleh wanita ini kan? Masih ingat kan? Minggu lalu? Iya, Kak. Iya, Oke. C. Sekarang kita mau tanya sama Tamara. Kalau 17.4 wanita di Wahyu 17 apa aja dia punya yang dia miliki? Kalau di 17.4 apa yang dimiliki perempuan 17.4 Tamara? Halo Tamara? Bisa dengar? Lagi di kamar mandi sebentar, C. Kalau Ichen boleh? Di 17.4 ada apa? Apa yang dimiliki perempuan itu? Bentar, Mi. Oke. Dan perempuan itu memakai kain ungu kermiji yang dihiasi dengan emas. Oke, jadi dia ada kain apa? Ungu kermiji, Mice. Oke. Dia punya kain purple scarlet kan? Kita minggu lalu kan udah belajar kan scarlet tuh lambang apa? Dosa, C. Dosa. Mantap. Jadi yang dimiliki perempuan ini kain purple scarlet. Lalu apa lagi? Ada emas dan apa? Emas dan permata, C. Dan mutiara. Batu-batu berharga kan? Dan mutiara kan? Ada apa lagi? Sama bawa apa? Sama bawa cawan emas, C. Betul, golden cup. Boleh? Bagaimana? Ichen bisa ngerti apa yang dipunya bedanya perempuan sama wanita di Revelation 17? Kalau ini jubahnya, Bisa, C. jubahnya ini di bawah kaki, ini di atas kepala. Bagaimana? Mahkota, betul? Jadi, kalau ini semua sun, moon, and star itu namanya apa ya? Kain, dia punya kain purple, scarlet. Itu kata lainnya apa? Alat, C. Bukan? Ayo, apa? Kata-katanya. Ada. Bukan? T. Mungkin kalian nggak tahu kata-kata ini atau kata-kata baru. Atribut. Boleh? Oh iya, atribut, C. Bagaimana? Bisa? Atribut. Iya, bisa, C. Keduanya punya atribut kan? Makanya A depannya. Bagaimana? Iya, C. Iya, C. Lalu sun, moon, and star kita belajar kemarin di mana? Heaven Di atau earth? Kejadian. Heaven atau earth? Heaven. Heaven. Berarti S itu apa? S. Suci. Surga. Suci. Kalau kita mau lihat kain, emas, permata, ada cawan emas, itu ada di surga atau di dunia? Dunia. Itu dia. Artinya dari ini kita berkesimpulan gereja Revelation 12 dia itu memiliki atribut surga. Kalau gereja di Revelation 17 yang kita tahu berdosa minggu lalu lakukan fornication, ya kan? Itu punya atribut apa? Dunia. Bagaimana? Bisa mengerti semua? Ini bedanya.
Bisa, Kak. Oke, mantap, mantap. Oke? Oke, lanjutnya. Ini sebenarnya yang aku kasih homework kan, tapi nggak jadi. Aku lupa juga taruh di quizzes. Revelation 12 ayat 9 dan Revelation 5 ayat 7. Oke? Tolong cari dua katanya lagi, oke? Hari ini kita main dua kata kesimpulan aja, oke? Boleh? Boleh, C. Oke. Apa sih instruksinya, Ci? Boleh ulang? Ini ada salah nih. Ada salah, kebalik. Kayak tadi, Sally, cari dua kesimpulan. Boleh, Sally? Oh, oke, Ci, boleh. Cari kesimpulan yang terdiri dari dua kata. Ya. Oke, Kalau Ci. ini Efesus 5 ayat 27. Ya. Mute ya. Ci, Revelation 2 ayat 9. Ci, Ya. boleh minta clue nggak, Ci? Nggak ada. Dua kata pokoknya. Oke. Baca ayatnya, oke? Mice itu Efesusnya itu 5 atau 6 ya, Mice? 5 sayang. Oke, Mice. Oke. Kalian tambah banyak ayat loh. Oke. Ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat peluru untuk kita bisa bertahan di melawan setiap godaan setan ya. Sally, ada angkat tangan? C, itu yang Efesus 5:27 itu khusus buat ini ya, C, wanita surga. Iya, wanita surga, betul. Betul, Oke, Sally. C. Thank you, Oke. C. Thank you. Daryl bisa ngerti ya? Mau cari apa dua katanya ya? Oke, selamat. Mice, Ya. bila mau screenshot page apa pertanyaan tadi. Oke. Lain kali lebih cepat ya, Mary Bell. Ya. Oke. Oke, selamat berdiskusi semua. Tunggu ya, aku pindahin dulu. Oke, selamat berdiskusi. Mulainya 6.15 ya, atau udah mulai? Oh, mulainya ini, kalau hari Kamis itu jam 5:30 Jakarta. Kalau hari Rabu aja yang jam 7, Matt. Oh, oke. Ya. Oke, yang ada di room sini adalah Aca, Sami, Kimi, dan Matthew ya. Oke, Mice. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya itu, Kak Matthew, Ya. di Efesus 5 ayat 27, itu kita harus cari dua kata. Lalu Revelation 12 ayat 9 kita juga harus cari dua kata, Kak. Oh, oke. Kata jembatan maksudnya. Kesimpulan, Matt. Jadi apa kesimpulan tentang wanita Revelation 12 berdasarkan Efesus 5 ayat 27? Oh, oke. Efesus 5 ayat 27. Mice, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, Mice? Terserah mau bahasa apa aja boleh. Silakan.
Kalau aku Efesus 5 ayat 27-nya itu, tapi kata-katanya harus dari 5:27 ya, berarti no spot. Atau bisa juga without blemish. Gimana aja gini? Atau baru baca dulu? Oh, itu kalau dari aku ya. Tunggu Kak, lagi baca ayat. Lagi baca. Oke. Kalau Revelation 29-nya aku not Jew, terus bisa juga of Satan, bisa juga word blasphemy. Kan di sini dibilang Kalau Aisyah yang di Revelation yang di Efesus 5 ayat 27 apa Kak? Glorious Church. Wah. Glorious Church. Oke. Tadi yang jawab Glorious Church, Abigail. Sudah di itu Kak. Orang-orang pada kemari Kak. Aduh. Oke. Oke. Mari kita tanya ya, apa hasil kesimpulan masing-masing grup. Oke, dari belum balik. Oke, sudah. Dari kelompoknya Daryl. Silakan. Sudah dapat. Yang pertama itu Efesian 5 ayat 27 itu Glorious Church. Habis itu Revelation 2 ayat 9 Synagogue Church gitu. Oke, thank you. Kita mau tanya sama kelompoknya Ronald. Halo Kak, tadi kita nggak kedengaran. Tadi Kakak udah ngomong apa? Oh iya, dua katanya apa? Silakan. Oh, dari kita itu dua katanya. Kalau dari Efesus 5 ayat 27 itu tadi gereja suci. Kalau dari Revelation 2 ayat 9 itu tadi gereja setan. Oke, thank you. Oke. Sekarang kita tanya main session. Yang mau jawab apa? Oh, aja. Jadi di Efesus 5 ayat 7 yang kami dapat itu Glorious Church, lalu yang di Revelation 9 of Satan. Oke, thank you. Mari kita lihat ini ya. Semua apakah sudah ngerti? Dia punya pertanyaan paling enggak sebelum tahu jawabannya ya? Sudah. Ya. Oke. Mari kita lihat di sini. Oke, Efesus kita copy lah di sini. Efesus 5 ayat 27. Ini kan?
Yep. Lalu Revelation 2 ayat 9. Ada kata blasphemy ya ini, Yani? Aca, Sami? Iya, Mici. Gawat. Oke. Nah, kita tahu di sini dia ada glorious church, betul? Tuh. Tadi kan ada yang jawab glorious church kan? Kata lain church apa sih? Berdasarkan Revelation 2 ayat 9, Wanita. Woman. berdasarkan Revelation 2 ayat 9, apa kata lain church? Oh, sinagog. Betul, sinagog. Of Satan, betul? Tapi Iya. 3 kata kan? Betul nggak? Betul. Oke, Off-nya dihilangin nih. ya. Sinagogue. Tunggu ya. Ini Satan sinagog berarti. oke. Sinagogue. Oke, harusnya 2 kata kan? Ini 3 kata gimana, Rachel? Iya, Kak. Oke. Apa satu kata di sini? Kalau dia Synagogue of Satan, sebenarnya mereka gereja nggak? Bukan. Bukan, Mici. Apakah tapi dulunya mereka gereja? Iya. Kata apa di Revelation 2 ayat 9 yang menyatakan kalau dulu mereka gereja? Of Bukan? tribulation, Mici. Bukan? Kata apa yang menunjukkan, oh ini dulu dia ini gereja Tuhan nih. Tapi jadi bukan gereja. Apa? Jews. Betul nggak? Dulu mereka Jews. Atau mereka bilang mereka Jews, tapi mereka ternyata Synagogue of... Wow, mengerikan nggak? Mengerikan, Mici. Dan mereka bilang apa? Mereka bilang apa aja? Oh, mereka bilang blasphemy. Mereka ada blasfeminya, betul? Oke, ini cuman tambahan aja, oke? Oke, mari kita lihat di sini, ya. Di sini Glorious Church, ya. No spot. Apalagi? No apalagi? No wrinkle. Wrinkle. Holy. Without blemish, betul? Iya, Mici. Oke. Kalau yang di sampingnya apa coba? Di gereja Revelation 17 gimana? Keadaannya. Poor. Gimana? Rich. Rich, terus? Apa lagi? Apa lagi? Ada works ya. Oke, ada worse, ini semua. Poverty, tapi rich, ya. Jadi mereka bilang mereka apa? Rich, tapi sebenarnya Poor. poverty, betul? Oke. Berdasarkan Efesus ini kan, ini gerejanya ini hasil kan? Kenapa mereka bisa ayat 27? Kenapa mereka bisa glorious church berdasarkan ayat 26? Kenapa? Ada apa? Ada apa yang membuat mereka glorious church? Berdasarkan ayat 26 ada apa? Coba lihat ayatnya. Berdasarkan 526 kenapa bisa glorious church? Karena
holy, Bukan? without blemish. Mandikan dengan air. Sanctified. Kenapa? Disanctify dengan air. Dan ada apa gereja ini? Gereja ini ada apa? Word. Cleansing, cleanse. Word, betul? Betul. Bagaimana? Semuanya mengerti itu? Bagaimana yang lain? Ayo. Boleh? Oke. Boleh, Kak. Coba buka Mazmur 119 ayat 140. Coba Rachel baca. Berapa, Kak? Di layar. Psalms 119 verse 140. Thy word is very pure, therefore thy servant loved it. Jadi word ini apa? Pure. Artinya gereja di sanctify, betul? Dengan word yang pure, jadi apa? Glorious Church berarti. Bukan. Jangan pakai kata-kata ini digabung. Kata lain glorious church, no spot, no wrinkle, holy, without blemish apa? Pure. Pure. Dan ini adalah pure woman. Bagaimana? Jadi apakah yang menentukan saya ini murni atau enggak? Apa? Dengan apa saya disanctify-nya? Word. Bagaimana? Yang lain? Bisa ngerti itu? Bisa, Cek. Oke, mantap. Sally, silakan. Tadi Sally putus panjang, Cek, karena mati lampu. Iya. Yang mana yang mau ditanya, Sally? Itu, Dari Cek, mana? tadi yang Efesus 5:27 itu, Cek. Oh, oke. Kalau gitu minta tolong Rachel untuk jelaskan dari 27 sampai akhir. Coba Rachel. Rachel, bantu, Dang. Oke, jadi kan di Efesus 5 ayat 27 kan di situ ada Glorious Church kan, Sally? Iya. Nah, church ini kalau di Revelation 2 ayat 9 itu kata lainnya apa? Synagogue of Satan. Sinagognya doang, nggak pakai setan. Oh, sinagog. Ya, jadi kan church sama dengan sinagog. Nah, jadi ada Glorious Church sama Synagogue of Satan kan. Tapi kan Synagogue of Satan ada 3 katanya. Nah, jadi kita harus cari lagi. Nah, terus di Revelation 2 ayat 9. Di situ, di Revelation 2 ayat 9 itu, dulunya itu Synagogue of Satan itu adalah Jews. Oke. Oke. Nah, terus kita balik lagi ke Efesus 5 ayat 27. Di situ Glorious Church-nya itu not having spot or wrinkle, dan dia itu holy dan without blemish. Nah, terus di tadi Efesus Kak Rachel, tadi yang no spot, no wrinkle, holy, without blemish itu yang Jews ya? Sebelum jadi Synagogue of Satan. Ini kita balik lagi ke Efesus 5:27. Yang holy and without blemish itu Glorious Church-nya. Oh, oke. Oke. Terus yang bikin jadi yang di ayat 26, Efesus 5 ayat 26,
yang bikin not having spot or wrinkle or sama holy without blemish, itu di situ ada washing of water by the word. Di situ ada kan di ayat 26. Baru kita ke Mazmur 119 ayat 140. Nah, di situ ada word kan. Terus dibilang di situ, thy word is very pure. Berarti word-nya itu pure. Nah, jadi ada wanita atau gereja. Nah, gerejanya atau wanitanya ini disanctify dengan word yang pure. Berarti sama dengan pure woman. Oh, oke. Pure tadi pure woman berarti sama dengan gereja yang no spot, no wrinkle, holy sama without blemish. Iya. Berarti glorious church itu sama dengan pure women. Oke, thank you Kak Rachel. Thank you, Che. Sama-sama, Sally. Oke. Masih ingat kan kita kenapa harus begini? Karena di sini 3 kata, synagogue of Satan, betul nggak? Iya, Che. Nah, itu dia. Kalau synagogue of Satan kan nggak bisa kan? Nah, sekarang apa satu kata pure woman glorious church di sini? Satu kata. Sanctify. Bukan? Pure. Bukan? Ayo. Church. Bukan church. Woman. Pure. Bukan? Glorious. Bukan? Coba cari lagi. Tadi apa sih pertanyaannya? Apa kata lainnya pure woman dan glorious church? Word? Bukan? Sentif. Atribut surga, bukan ya? Bukan satu kata? Ada di... Oh, satu kata. Ya, ada di sini. Pure. Oh. Holy. Juice. Synagogue. Holy. Holy. Bukan. Warnanya sama, ayo. Sally juice, Che. Juice. Juice. Betul nggak? Oh. Ayo, coba kita buka Roma 1 ayat 16. Siapa yang terima gospel di situ? Yes, that's great. Siapa? Siapa yang pertama yang terima gospel? Jew dulu. Dulu, betul nggak? Artinya yang jadi pure woman dan glorious church siapa seharusnya? Harusnya Jew. Jew. Betul nggak? Artinya word yang pure ini adalah apa kata lainnya? Depannya G. Gospel. Gospel. Betul nggak? Rachel dan Ronald silakan. Mau tanya Kak, kenapa wanitanya jamak? Karena di sini kan itu kan lambang kan sayang? Lambangnya apakah dia punya Rachel adalah lambang gereja, Kak Gedi lambang gereja, betul nggak? Oh iya. Ya, itu ya sayang ya. Oke, Jadi kan makasih. walaupun jadi misalnya gini ya, Kristus kan adalah suami dan istri kan cuma satu, ya. Tapi satu tubuh itu terdiri dari banyak sekali umat-umat Tuhan. Boleh ya, Sally? Makanya jamak, oke? Boleh Kak. Oke, mantap. Sally, silakan. Che, tadi gimana, Ci? Kita mau jelaskan word yang pure itu sama dengan gospel, Ci? Iya, jadi Sally, apakah yang menerima keselamatan kepada setiap orang yang percaya kuasa Tuhan, apakah word itu adalah kuasa Tuhan, Sally? Iya, Ci. Jadi apakah coba Sally lihat di sini ya. Ini kan ada kata jus nggak tadi, Sally? Iya, Ci. Nah, tadi apakah awalnya dari Synagogue of Satan ini awalnya mereka Jews dulu? Synagogue. Oh iya, benar-benar sih. Awalnya Jews kan? Lalu mereka berubah jadi Synagogue of Satan.
Artinya, JJ tanya, artinya ini Pure Woman Glorious Church siapa? Jews, betul nggak Sally? Karena yang di sebelah sini awalnya dulu Jews, tapi jadi Synagogue of Satan. Artinya dulu dia murni. Betul nggak Sally? Dulu dia pure woman. Kenapa dia bisa jadi pure woman? Karena dia dikasih Gospel of Christ, Sally. Itu juga ya Ci dibilang Jew ya. Jew itu Iya, Jews first kan, Sally? Oh iya benar Ci. Apakah yang selamat adalah yang murni, Sally? Iya Ci. Itu dia. Jadi artinya apakah word Tuhan yang very pure adalah gospel itu sendiri, Sally? Iya Ci. Itu dia. Boleh? Boleh C. Thank you C. Mantap. Ingat kita mau cari 2 kata doang kan? Betul nggak, Daryl? Iya, Mau cari 2 kata. Artinya, kalau dulu dia Jews, pure woman, lalu jadi sinagogue of Satan, artinya dia jadi apa? 2 katanya. Not pure woman C. Impure woman. Oh, bilangnya impure. Impure Boleh? itu apa C? Tidak murni. Oke C. Ngerti. Bagaimana semuanya? Boleh ngerti itu? Ini 2 katanya kan? Boleh, Kak. Nah, itu dia. Boleh? Bisa dapat jembatannya yang paling penting ya. Bisa, C. Mantap. Kalian waktu belajar Secret Society, kata lain Satan apa? Masih ingat nggak? Old Serpent. Di mana ayatnya, Matt? 12:9 ya. 12:9, betul. Oke. Jadi kata lain dragon, kata lain Satan. Aduh, aku udah jawab, Matt. Kata lain Satan adalah dragon. Boleh? Oh, iya. Boleh, C. Ini kan ayatnya? Betul. Dapat Satan sama dengan apa? Dragon. Jadi synagogue of apa? Dragon. Of dragon. Dragon. Oke. Ini ciri-ciri, udah ciri-ciri keberapa ini? 1, 2. Sekarang ciri-ciri ketiga, oke? C, ini ciri-ciri ketiganya wanita di Revelation 17. Iya, dua-dua. Kita jadi hari ini kita lagi mau bikin perbandingan, oke, Sally? Oh, oke, C. Jadi ciri-ciri ketiga sekarang, oke? Oke, ciri-ciri ketiga. C, boleh ke atas nggak, C? Saya mau screenshot. Boleh, tunggu ya. Kok ini? Oke, C, udah C. Oke. Jadi, terserah kalian mau tulis apa di sini ciri-cirinya. Di sini ciri-cirinya apa? Terserah. Pokoknya yang ketiga ini. Dan ini kesimpulan 2 ini di masing-masing gereja murni dan nggak murni ini terdapat di Revelation 12 ayat 7. Boleh? 17. Di mana ayatnya? 12 ayat 17. Ya, betul. Revelation 12, 17. Boleh semua? Sini nggak paham, C. Jadi buat kesimpulan dari 2 itu, 2 yang murni dan nggak murni, semua ada di satu ayat di Revelation 12, 17. Boleh, Sally? Oh, boleh, C. Ya. 17 pasal atau ayat, C? Revelation 12, 17. 12, 17. Oh, oke, C. Bisa ya, Sally? Hani. Oke. Oke. Mantap. Oke, selamat berdiskusi.
Ya, dadah semua. Halo Dara. Mica, kita di sini Mica. Iya, Aca, Sami, Daryl, sama Sally. Nanti yang lain akan pindah sendiri. Oke. Silakan. Hai. Hai. Halo Kak Sally. Daryl tadi di sini ya? Iya. Daryl? Iya, Berarti Daryl? Oh, oke, Ci. Tapi berarti cuma kita bertiga ya? berempat sama Sami. Oh iya, Ci. Lupa Sami. Oke. Baca dulu yuk. 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 Nah, siapa yang mau baca? Biar kita dengarnya bareng supaya dapat inspirasinya juga bareng. Oke, aku ya. Oke. Maka marahlah. Oke. Revelation 12 Aku ya, Kak? Daryl sayang, Daryl. Mana Dara? Maka Dara. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, dan menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12 ayat 17. Oke. Lupa oke. loh. Nah, gimana? Yuk. Aca, Sami, berdapat inspirasi belum? Kalau aku udah dapat, gimana? Aca sama Kalau Sami. di situ ada naga. Kak Sally, di situ perempuan, dia menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus, Kak. Aku inspirasi itu. Dia punya keturunan yang Kalau bahasa Inggrisnya dibilang, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Nah, kalau ini sih buat aku gini deh. Yang buat wanita Revelation 12 itu wanita yang ini remnant bilangnya. Remnant, tunggu ya, gimana ya? Remnant yang menuruti hukum Tuhan, terus remnant keep commandment of God, gitu Kak. iya bisa gitu. Nah kalau aku tuh gini, kan Cici bilang terserah kan, langsung lah timbul gini. Jadi 2 ayat ini langsung gini akunya langsung gini. Akunya gini, apa namanya? Jadi di Revelation 12 ayat 17 itu wanita yang murni dibilang adalah remnant of her seed yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki testimony of Jesus. Bukan testimoni apa? Testimoni apa sih? Kesaksian ya? Iya, kesaksian. Kesaksian Yesus. Nah, terus kalau yang tidak murni itu kita bilangnya dragon namanya. Dragon yang berperang dengan wanita, gitu ya, gitu aja ya. Gimana? Kenapa? Aja sama Sami.
Sorry Kak, ada bicara tapi nggak buka mic. Kalau aku sih dragonnya itu yang marah nih ya Kak. Kakak. Dragon yang marah. Kalau yang remnant itu aku setuju. Yang marah sama wanita, yang murni, aku sih gitu ya. Gimana? Setuju nggak? Itu pakai bahasa Inggris aja. Dragon was wrote with the woman. Iya, dia yang war with the remnant of her city. Sorry. Gimana? Ya, setuju gimana? Aca sama Sami. Sorry, aku Iya. agak... Oh iya Kak Sally. Oke, Daryl. Kalau gitu Sami deh, Sami. Sami ulang. Oh, ulang. Iya, Sami ulang. Jadi yang Oke, welcome back semuanya. Sally, Belum ya? Sally yang perwakilan ya. Gimana kalau Aca aja deh? Boleh. Oke, thank you, Aca. Oke, selamat datang kembali semuanya. Oke, tolong dong Sally tanya setiap grup. Apa kesimpulannya? Oke, C. Jadi mau tanya grupnya Mary Bell. Jawabannya apa, Mary Bell? Yang kita tadi di grup belum bahas, tapi kalau jawaban sendiri ada nih, Ci. Apa? Silakan. Jadi dragon ini marah sama woman dan remnant overseas yang memiliki testimony of Jesus Christ atau commandment. Oke, thank you, Mary Bell. Sally pilih yang berikutnya. Oke, C. Habis itu di grupnya Ronald deh, Ronald satu grup sama Mary Bell atau gimana? Beda-beda. Oh, beda. Oke, sih. Ronald boleh mewakili grupnya. Oh. Di grup kami kayak dari kakak tadi apa tadi? Ke perwakilannya, ya. Boleh ulang dong? Ronald. Tadi kami perwakilannya dari kakak grupnya. Oh, oke. Berarti Kak Santa aja deh, Kak Santa. Silakan Kak Santa. Oke, jadi tadi kita baru sampai membahas jadi di sini pure woman-nya ini keep the commandments of God sama have the testimony of Jesus Christ. Kalau impure women-nya ini kebalikan dari pure women, yaitu kalau
pure women-nya keep the commandments of God, impure women-nya ini enggak keep the commandments of God, dan kalau pure women-nya ini have the testimony of Jesus Christ, jadi impure women-nya ini tidak punya the testimony of Jesus Christ. Oke. Thank you, Thank you, Sandra. Kak. Lanjut aja, Ci. Ya, oke. Sekarang tinggal Sally kan? Punya grup. Oh ya, Kak. Silakan, Aca. Jadi jawaban kita Mici, jadi ada remnant yang keep the commandment of God dan mempunyai testimony of Jesus Christ. Dan ada dragon yang was word with the woman. Itu Mici jawaban kita. Oke. Thank you ya semua. Kalian punya reason. Ini kan ayatnya tadi yang dibahas di masing-masing grup dan kita percaya semua udah baca kan? Ada berapa gereja di sini? 2 Mici. Apa dan apa? Murni dan tidak murni. Baca Revelation 12:17 sayang. Di situ ada dragon dengan remnant itu. Woman dan dragon. Setuju nggak semuanya? Setuju. Dan woman ini termasuk remnant of her seed. Her di sini wanita atau laki-laki? Perempuan sih. Perempuan. Her kan? Ambil dari sini kan? Jadi ini ada 2 kan? Woman dan dragon. Lalu yang dibikin adalah dragonnya wrath dan make war. Betul. Artinya dragon ini siapa? Penganiaya. Dan ini yang dianiaya. Boleh? Kalian mau di mana? Cuman ada 2 golongan gereja di dunia ini, antara kita pilih mau jadi yang dianiaya atau penganiaya. Bisa mengerti semuanya? Bisa Mici. Acam suka Bisa. yang mana? Dianiaya atau penganiaya? Karena cuma ada 2. Mau dianiaya, aja pilih yang dianiaya Mici. Amin. Pertahankan ya dengan pertolongan Tuhan ya, kemauan kita ya. Gitu ya. Oke. Oke, kita mau baca kutipan. Tadi dragonnya ngapain? Dragonnya apa sama wanita? Penganiaya Ci. Kan? Penganiaya. Marah. Marah. Betul nggak? Setuju? Oh, betul. Betul. Nah, oke. Ada yang marah juga loh. Mau tahu siapa nggak? Ayo, yang marah di ayat ini siapa? Kain. Kain. Sama nggak kata-katanya? Bisa kalian lihat nggak? Bisa Mici. Ada kita wah. Wah. Apakah artinya Kain adalah synagogue of Satan juga? Iya Keluar Mici. dari Taman Eden, setelah keluar dari Taman Eden, synagogue of Satan-nya siapa? Kain. Kain. Gimana? Bisa ngerti semua? Bisa Mici. Jadi penganiayanya Kain. Apa yang dilakukan Kain? Ayo kita baca lagi ayatnya. Jangan PCI itu aja. Iya Mici. Kita baca ayat 8. Kita baca ayat 8. Kain ajak ngomong-ngomong dia punya brother. Dan waktu mereka ada di ladang, Kain bangkit melawan Abel dan membunuh Habel. Jadi yang dianiaya gereja murninya siapa? Abel. Abel. Kain
slew Aneh. Abel. Hanya ada 2 golongan di dunia ini. Synagogue of Satan atau Glorious Church. Synagogue of Satan akan menganiaya Glorious Church. Impure woman akan menganiaya pure woman. Gimana? Kimi bisa lihat itu, Kimi? Ya, Kak. Oke, mari kita lihat. Jadi, ini pas keluar dari Taman Eden, ada siapa yang pertama? Kain. Kain. Kain Sama dan Abel. Abel. Oke, kita baca ini. Hani bisa ngerti, Hani? Ya, Kak, puji Tuhan. Oke. Kain dan Habel adalah 2 kelas yang akan terus ada sampai tutup pintu. Sampai Daniel 12 ayat 1. Oh, sampai Michael stand up ya, Mici. Artinya, di akhir zaman pun sebelum tutup pintu akan ada Kain dan Habel modern. Wow. Boleh? Betul. Kain yang ini adalah Kain yang nggak suka sama firman Tuhan. Habel adalah yang mencintai pure word. Jadi kalau kalian belajar Alkitab, siap dianiaya siapa nanti? Kain. Kain modern. Gimana, Sally? Mengerti itu, sayang? Ngerti, C. Jadi apakah bisa kalau kita belajar Alkitab yang murni, firman Tuhan yang murni, lalu kita bilang kita mau ke surga, mau belajar Alkitab, tapi nggak lewat aniaya, bisa nggak? Enggak, C. Tidak, Mici. Itu doktrin palsu kalau orang Kristen tidak hidup lewat aniaya. Dan sekarang lagi masa damai. Supaya umat-umat Tuhan boleh mencintai sungguh-sungguh firman Tuhan yang murni. Supaya jadi murni, sehingga waktu Kain lihat, dia marah dan akhirnya menganiaya. Rachel Ronald, silakan. EP itu buku apa ya, Kak? Eternity from the Past kalau nggak salah. Oke, Kak. Eternity from the Past atau gitu. Oke. Lalu kita baca kutipan lagi. Ini di Great Controversy ya. Maribel bisa ngerti? Maribel? Ada yang angkat pertanyaan. Matt, silakan Matt. Oh iya, kan Kain itu mau membunuh Habel karena persembahannya Kain nggak diterima, tapi Habel diterima. Lalu kalau Dragon, kenapa Dragon Rod dengan Remnant? Apakah alasannya sama atau beda? Kalau beda itu gimana? Kalau Habel, apakah dia menuruti perintah Tuhan nggak untuk sembelih domba? Habel menerima apa menurut atau enggak, Matt? Menurut. Apakah Remnant dan Woman keep the commandments of God? Iya, sama. Sama, Matt. Jadi apakah ciri-ciri yang dianiaya adalah yang belajar very pure word dan yang keep very pure word itu sehingga Kain nanti akan marah? Bagaimana, Matt? Boleh, Matt? Bisa ya? Bisa ya, Matt? Oke. Itu dia. Jadi ciri-cirinya sama, Matt. Mau alfa omega kan? Betul. Oke. Kita sekarang mau tanya sama Sally. Ada angkat tangan. Ada apa, Sally? Silakan.
C, misalnya nih C. Saya mau tanya C. Kalau misalnya apa namanya? Jadi lupa deh mau pertanyaannya. Lupa tulis. Bentar ya, C. Iya. Modern kan? Tunggu. Nanti aja deh sih kalau saya ingat. Lupa Oke, banget. nggak apa-apa. Gitu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ini kutipan kita terakhir malam ini. Mari kita lihat. Di GC 46.2 ya. Nah, di sini ada orang Kristen mula-mula kan? Artinya hidupnya sebelum kita atau sesudah kita kalau orang Kristen mula-mula? Sebelum. Artinya sekitar di sini lah ya, early Christian. Boleh? Boleh. Oke, early Christian dibilang adalah peculiar people. Kalau kita lihat di Exodus 19, peculiar people-nya orang Israel kan? Bangsa Israel kan peculiar people. Boleh? Ya, Mici. Kita nggak ke ayat. Ya, yang waktu ayat 5 atau ayat 6 gitu, Matt. Pokoknya cari aja yang peculiar people ya. Boleh? Kita nggak mau ke situ supaya ini kita karena mau fokus di Kain dan Habel, oke? Cuman mau tunjukkan kalau setiap umat pilihan Tuhan itu selalu dia bilang umat yang berbeda, boleh? Artinya peculiar itu berbeda, oke? Jadi kalau sama dengan dunia, apakah orang Kristen sebenarnya? Bukan. Orang Kristen tapi cuma KTP, betul, Matt? Oh ya, pengakuan. Ya, pengakuan KTP doang karena harus buat KTP udah umur 17. Jadi rutinitas aja kan hidupnya. Oke. Lalu mereka punya kehidupan, watak mereka yang benar-benar tidak bercacat ya, kehidupan mereka, dan mereka punya iman yang kuat ya, teguh. Ya, adalah teguran yang terus menerus terhadap kedamaian orang-orang berdosa. Jadi kalau kita bikin yang benar, orang yang nggak bikin benar apakah terganggu hidupnya, Matt? Oh, makanya dianiaya ya? Itu dia, Matt. Boleh, Matt? Jadi karena Abel terus bikin yang benar, terus Kain nggak diterima, dia bikin yang salah, nggak sesuai commandments of God, makanya, aduh aku nggak suka nih lihat yang tegur-tegur saya, karena saya nggak bikin sesuai yang Tuhan perintahkan. Akhirnya dibunuhlah si Habel. Boleh? Lalu, ya Sally? Peculiar people itu apa ya artinya? Orang yang berbeda. Oh, oke. Ya, orang Kristen tuh orang yang sama kayak dunia atau beda, Sally? Beda dari dunia atau berbeda, namanya peculiar people, oke? Oh, oke, C. Thank you, C. Lalu dibilang, orang-orang ini sangat sedikit atau banyak? Sedikit, few. Berarti Kain itu few, betul? Artinya Habel yang apa? Many. Multitude. Many atau multitude, betul. Kebalik. Ngomongnya tadi Kain. Oh ya, Kain yang many, multitude, Abel yang few. Oke, sayang, thank you sudah memperhatikan. Jadi, walaupun sangatlah sedikit jumlahnya, nggak kaya, nggak ada posisi, nggak ada gelar, ya, karena nggak sekolah semua, mereka adalah teror, bayangin, sama orang-orang yang, artinya evildoer ini apakah orang-orang bertitle yang berpendidikan tinggi, gimana, Matt? Hani, semua Kimi, bisa lihat? Mereka ini teror sama orang-orang yang buat salah. Iya, Kak. Waduh. Di mana saja karakter dan doktrin mereka diketahui.
Jadi kemanapun si Habel modern ini pergi, akan menjadi sebuah teguran kepada orang-orang yang banyak. Boleh? Iya. Akhirnya mereka sangatlah dibenci oleh orang yang jahat ini. Akhirnya Kain benci Habel. Betul nggak? Sama seperti apa? Habel dibenci siapa? Kain yang tidak ungodly. Yang ungodly, Kak. Kalau Iya. tidak ungodly kan jadinya Oh, godly. aku tadi bilang tidak ungodly ya. Oke. Ungodly Kain. Oke? Lalu, alasan yang sama, Kain membunuh Habel, ya, itu dilakukan ya oleh mereka yang mencari, oleh mereka yang coba untuk melepaskan diri dari pengaruh Roh Kudus. Roh Kudus, Holy Spirit sama dengan Word, kan? Iya, Word of God, kan? Jadi apakah si Kain ini benar-benar nggak ada Word of God atau ada? Nggak ada. berarti. Ada. Mereka melepaskan, nggak cinta firman Tuhan. Jadi apakah kalau di kita, hati-hati loh. Apakah kalau kita nggak mempengaruhi, nggak memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita, mencintai benar-benar, walaupun kita tahu membunuh itu salah. Kalau ada orang bunuh, kita bilang, aduh nggak baik membunuh. Suatu saat kalau kita nggak sekarang membekali diri dengan firman Tuhan, memasuki diri kita dengan firman Tuhan, kita pun akan menjadi penyebab kenapa umat Tuhan nanti banyak yang mati. Siapapun kita, walaupun kita label Adventist sekalipun. Hanya untuk sesuap nasi yang selama ini dalam hidup kita selalu cari nomor satu. Kita lagi mempersiapkan diri untuk jadi pembunuh. Kalau kita enggak mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Apalagi Matthew, game-game zaman sekarang anak muda sudah dipersiapkan jadi pembunuh kelas berat, Matthew. Yaitu dengan tembak-tembakan, bunuh-bunuhan lewat HP, jangan heran akan gampang anak-anak muda. Otaknya sudah di set untuk gampang nanti juga membunuh. Nggak main-main loh setan punya game-game itu. Makanya buang semua itu game-game. Karena itu mempersiapkan kita jadi pembunuh. Untuk membunuh Habel-Habel modern. Ronald bisa mengerti? Semua? Daryl bisa ngerti? Hani? Bisa ya? Bisa. Gimana Ronggur bisa? Bisa. Tamara, Injen bisa? Kimi bisa? Bisa, C. Itu dia. Ini salah satu alasan kenapa kita harus stop bermain game-game setan itu. Karena dia lagi didik pasukan pembunuh akhir zaman untuk bunuh Kimi, Hani, yang Ronald, Rachel, Acha, Sami, Maribel, Matthew, dan lain-lain yang nggak disebutkan untuk dibunuh semua. Karena sudah terbiasa bunuh-bunuhan, kan? Kalau main-main gitu, kalau lebih banyak bunuhnya, lebih seneng kan, Sally? Wih, aku bunuh banyak orang, betul nggak? Iya, Ci. Bukan main, itu jangan kira loh. Itu dipersiapkan. Dari umur 3 tahun, 4 tahun, orang tuanya bebaskan main. Padahal anak itu adalah titipan dari Bapa di surga. Tapi anak-anak dibentuk kayak bapak setan. Bagaimana? Kita nggak bisa berhenti main game dengan kuasa kita sendiri. Kalau kita walaupun tahu, aduh game itu benar-benar kebuka mata kita, wih game ini benar-benar ya, siapkan kita jadi kain-kain modern ya. Kita nggak bisa berhenti dengan kuasa kita. Jatuhlah tersungkur kepada Tuhan, minta kuasanya Tuhan. Tolong, kita mau yang menjadi dianiaya, bukan penganiaya. Sama seperti Yesus yang dianiaya oleh setan sendiri. Di akhir zaman, setan akan bangkitkan agen-agennya yang dia persiapkan, yang selalu disuntik dengan firman-Nya, yang selalu mencari dahulu
yang Tuhan tambahkan nomor 1, yang menikmati gaya-gaya dunia dan semua kepelesiran dunia. Semua itu adalah agen-agen setan yang akan menganiaya agen-agen Tuhan yang cinta dan mau menurut dengan kerendahan hati di akhir zaman. Pilihannya kalian mau jadi yang mana? Itu di pilihan kita masing-masing. Kak Geidi percaya kalian punya hati membuka suara Roh Kudus untuk masuk bekerja, menyelidiki hati kalian, mana hal-hal yang membuat kalian masih adalah Kain, sehingga kalian bisa bereskan sebelum tutup pintu. Bagaimana? Apakah bisa mengerti semuanya pelajaran hari ini? Daryl bisa ngerti? Kimi bisa ngerti? Ya, Kak. Oke, puji Tuhan. Bisa. Aca, Sami bisa? Sally bisa, sayang? Bisa, Mice. Oke, Hani bisa ya? Oke, jadi ini masih seri The Church ya. Apa ya bagusnya ini ya? Oh, bagusnya kita Cain and Abel modern, oke? Oh iya. Oke. Ya, ajalah hari ini ya. Tapi ini masih seri The Church ya. Ya, ini supaya buka mata kita bahwa kalau kita benar-benar belajar firman Tuhan, sebenarnya gospel itu bukan gospel jadi apa itu namanya gospel kemakmuran ya, Matt. Bertambahlah berkat, tambah kaya. No, kalian akan dianiaya. Itu gospel sebenarnya. Boleh, Rachel? Boleh, Kak. Itu dia. Itu gospel sesungguhnya ya. Oke, ada yang mau screenshot? Silakan. Screenshot time. Sally sambil tanya, silakan. C, tadi terakhir itu apa ya, C? Saya agak putus-putus ya. Yang terakhir itu mengungkapkan, Sally, bahwa Kain itu akan menganiaya Habel, yang Habel itu selalu menghidupkan contoh firman Tuhan itu dalam kehidupannya dan menjadi teguran bagi Kain, sehingga Kain nggak suka sama Habel dan akan marah dan bunuh. Oke. Ngerti, C. Dan Kain itu hidupnya benar-benar menolak roh Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga Kainlah yang akan menjadi penyebab kematian banyak umat Tuhan nanti. Nggak apa-apa kok kita kalau harus mati karena kebenaran, karena ketika bangkit kita akan lihat wajah juru selamat kita. Kalian mau nggak kayak gitu? Gimana? Mau. Itu dia. Dan itu punya mental seperti itu harus yang bentuk roh Tuhan dan firman-Nya. Kalau kalian nggak cinta firman Tuhan, kita nggak akan bisa mati untuk kebenaran yang kita cintai. Silakan berikutnya. Oh iya, C. Tadi Sally mau tanya ini, C. Silakan. Sally udah screenshot kan? Udah, C. Oke. Silakan Sally. Oh iya, C. Ini mau keluar sedikit sih, dia punya apa namanya pertanyaan out of context. Iya. Apa pertanyaannya, sayang? Itu, C, introduction-nya Advent itu setiap ini ya, C, hari Senin ya, C. Introduction-nya Advent? Iya, C, yang judulnya Introduction Advent. Tentang Introduction Advent. Apa ya? Bukan yang C. I will come again. I will come again itu, itu sebenarnya sama-sama hari Senin, betul. Itu sebenarnya mau belajar 2.300, tapi Kak Gedi Cece lagi jelasin kenapa kita jadi orang Advent gitu. Itu kayak pendahuluan, tapi keterusan jadi pelajaran gitu, Sally. Jadi nggak sempat belajar 2.300, tapi dimasukin aja jadi seri 2.300 karena itu ada koneksi dengan kedatangan Tuhan juga kan 2.300 itu. Oke, mantap. Sekarang tabel terakhir, silakan. Gimana Ronggur, Ichen, Tamara, boleh ngerti? Bisa? Bisa, Cek. Oke, semangat ya. Kita mau dianiaya di akhir zaman ini ya. Oke. Kalau gitu, kita sampai ketemu lagi hari Senin.
Kita akan belajar lagi 2300-nya sampai kita ketemu. Nanti hari Senin kita akan udah bisa buktikan ini dipotongnya dari depan atau dari belakang. Masih ingat kan? Iya, Mice. Oke, kalau gitu Ronald sudah siap untuk berdoa. Silakan Ronald. Silakan berdoa. Apakah kedengaran, Kak? Bisa, Ronald. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penjagaanmu sepanjang dari tadi pagi hingga pada malam ini Tuhan. Sekarang kami sudah selesai Bible study, berkati apa yang kami sudah dengar tadi bisa kami ingat dan kami ulang-ulang terus untuk kami pelajari. Berkati kami Tuhan sepanjang malam istirahat kami pada malam ini, bangunkan kami besok pagi dengan sehat Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus, amin. Amin. Thank you, Ronald. Thank you, Ronald. Dadah semua. Tuhan berkati.